Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, karena ini di musim pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ya, jadi kita harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat atau disiplin. Jadi sebelum mulai pelajaran, kalian dianjurkan untuk menjaga atau melaksanakan 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Paham ya? Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan. Dengan apa? Ayo, menjaga kesehatan kita dengan apa? 3M. Selain itu, dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, untuk itu, untuk mempersingkat waktu kita ya, nah kita mulai cuci tangan ini dimulai dari anak yang barisnya sebelah kanan. Sampai sebelah kanan sini. Nah, berarti rombongan Nilam ya. Nah, dilanjutkan Nilam. Ayo ke sana kita cuci tangan dulu. Ini sabunnya kita pakai. Nah, udah cukup. Boleh masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Ya, betul. Nah, Ibu harap selanjutnya kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan. Hadir semua hari ini? Hadir. Alhamdulillah, Ibu hari ini hadir semuanya ya. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, agar semangat, semalam kita sudah belajar apa itu tepuk PPK dan salam PPK. Nah, untuk bersemangat hari ini, mari sebelum dimulai kalian berdiri dulu, biar lebih semangat ya. Kita coba ya. Oke. Nah, jangan terlalu dempet, nah agak ke sana aja. Nanti gerakannya nggak bisa. Nanti agak mulai di belakangnya aku sih nggak masalah. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, mantap. Pagi hari ini marilah kita berdoa. Doa ini akan dipimpin Agung. Ayo Agung, dipersilakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap pahlawan yang telah membela negara kita, nah untuk itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak diharapkan berdiri sejenak. Nah, di sini Bu Guru yang pimpin ya. Hiduplah Indonesia Raya, tuh 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsaanku, bangsa dan tanah
dan manusia. Sebelum itu, ingatkah kalian ciri-ciri makhluk hidup? Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup? Angkat tangannya. Palma, silakan. Melompat, berjalan, terbang, merayap, dan melata. Coba, itu kira-kira merupakan ciri-ciri makhluk hidup atau bukan? Siapa yang bisa membenarkan? Ciri-ciri makhluk hidup ada berapa? Ian, apa kira-kira? Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu tidak hanya satu, tapi banyak di antaranya. Makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Yang kedua, makhluk hidup itu bernafas. Yang ketiga, makhluk hidup itu berkembang. Ya. Yang keempat, apa? Mengalami pertumbuhan. Yang kelima, bergerak. Pada kesempatan pagi hari ini yang akan kita pelajari yaitu bergerak. Nah, pernahkah kamu melihat hewan sekitar kita? Nah, ada hewan apa saja di lingkungan sekitar kita? Ayam, kucing, kupu-kupu, burung, cicak, dan sebagainya. Nah, di antara hewan tersebut bagaimana gerak mereka? Berbeda. Iya, mereka berbeda. Gerak burung dibantu dengan sayap, sedangkan geraknya kupu-kupu dibantu apa? Saya juga. Bagaimana dengan kucing? Alat geraknya apa? Kaki. Bagaimana dengan kambing? Alat geraknya juga kaki. Nah, pada kesempatan ini untuk lebih mendalamnya kita akan mempelajari sistem organ gerak. Nah, coba diperhatikan di layar ini. Nah, di sini tujuan yang akan kita capai ada berapa? 5. Yang pertama, setelah mengamati dan mencari informasi, siswa dapat menjelaskan alat gerak hewan dan manusia beserta fungsinya secara benar. Nah, yang kedua, setelah menganalisis organ gerak hewan dan manusia, peserta didik dapat menciptakan model alat gerak sederhana. Tujuan ketiga, setelah membaca teks organ gerak hewan dan manusia, peserta didik mampu menulis dan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Tujuan yang keempat, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang kelima, setelah menganalisis ide pokok, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Jadi kalian nanti setelah pembelajaran ini diharapkan mampu mempresentasikan hasil belajarnya di depan kelas. Seperti itu ya. Baiklah anak-anak, untuk lebih pahamnya dan mengerti, marilah kita simak video berikut ini. Video berikut ini tentang organ gerak hewan. Ini kita akan belajar kembali dari tema 1 subtema 1 muatan materi IPA kompetensi dasar 3.1. Tapi sebelumnya perhatikan dulu gambar-gambar berikut ya. Disimak gambarnya. Ada gambar apa aja itu? Kira-kira harimaunya lagi ngapain? Nah, ada apa lagi? Ya. Mana suaranya? Ini apa? Perhatikan bagaimana geraknya? Nah, gambar apa ya itu tadi? Gambar tadi adalah gambar dari orang ataupun hewan yang sedang bergerak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan sebagai berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Apa saja sih fungsi organ gerak? Organ gerak dapat membuat kita berjalan,
melompat, meloncat, memegang, berenang, menggali, ataupun memanjat. Alat gerak juga dibedakan menjadi alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang tidak dapat bergerak dengan sendiri tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang akan diam. Sedangkan otot memiliki senyawa kimia yang membuat otot dapat bergerak dan membuat tulang bergerak. Berikut adalah macam-macam alat gerak pada hewan. Ada sayap, ada sirip atau ekor, otot perut, tungkai atau kaki dan tangan. Bisakah kamu menemukan contoh hewan dari masing-masing alat geraknya? Pengelompokan hewan berdasarkan tulang belakang dapat dibedakan menjadi dua, vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang dan avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Apa sih hewan vertebrata itu? Vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan, memiliki alat pencernaan lengkap, dan memiliki bentuk tubuh semi vertebral. Berikut adalah contoh-contoh hewan vertebrata. Nah, sekarang vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana, memiliki alat pencernaan yang masih sederhana, dan memiliki bentuk tubuh radial. Berikut adalah contoh dari hewan vertebrata. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita hari ini. Kalau masih ada yang bingung, jangan takut untuk tanya ke gurumu ya. Sampai jumpa. Nah, dari tayangan video tadi kalian sudah mencermati, sudah menyimak. Kira-kira apa yang dapat kalian peroleh? Siapa yang bisa sampaikan angkat tangannya? Ya? Nggak tahu? Oke, dari tayangan video tersebut, dapatkah kalian menyimpulkan? Coba siapa yang mau menyimpulkan angkat tangannya? Oke, Pama, dipersilakan. Hewan dapat bergerak. Oke, hewan dapat bergerak. Ada yang bisa lagi menambahkan? Fauzan? Hewan ada yang terbang. Iya, selain itu? Ada juga yang berenang. Berenang, oke, ada lagi? Berlari. Berlari, pintar. Siapa lagi bisa? Melompat, apa lagi? Melata. Memanjat. Nah, itu tadi berbagai contoh gerak hewan. Nah, bergerak sendiri artinya apa? Apa sih itu bergerak? Berpindah tempat. Betul, tepuk tangan bagian. Bergerak itu artinya berpindah tempat, baik seluruh atau sebagian tubuh kita. Nah, bergerak itu apa terjadi apabila kita terkena rangsangan seperti itu. Itu adalah kesimpulan dari video tersebut. Untuk lebih memahaminya, kita lanjutkan materi berikutnya ya. Oke, tadi kalian sudah memahami tentang macam-macam gerak. Di antaranya tadi ada yang berenang, ada yang terbang, ada yang memanjat, ada yang melompat, dan ada yang berlari. Nah, kenapa makhluk hidup dapat bergerak? Baik hewan dan manusia dapat bergerak karena memiliki alat gerak. Alat gerak sendiri untuk hewan dan manusia itu ada dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Apa yang disebut alat gerak aktif? Itu adalah otot. Nah, yang disebut alat gerak pasif itu adalah tulang. Kenapa otot disebut alat gerak aktif? Siapa yang bisa? Fauzan? Karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Oke, karena otot memiliki senyawa kimia. Nah, selanjutnya apa itu alat gerak pasif? Alat gerak pasif apa, Pak? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya.
Iya, karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kira-kira kalian ini punya tulang tidak? Punya. Punya otot tidak? Punya. Coba tunjukkan otot kalian gimana caranya. Ayo, mana tunjukkan. Coba dia gini. Nah, kalau kalian berotot tidak kira-kira? Agung, coba mana ototnya? Nah, jadi otot dan tulang itu dalam tubuh kita ini saling bekerja sama. Kerjasama antara otot dan tulang itu disebut sistem gerak. Paham ya? Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, kita lanjutkan. Oke. Nah, sini alat gerak hewan dan manusia. Tadi disebutkan otot dan tulang. Di sini kalian perhatikan di layar kalian, alat gerak aktif itu berupa otot. Nah, otot manusia sendiri terdiri dari berapa macam? Apa Fahmi? Coba sebutkan Fahmi. Otot polos, Ah, otot tuit, dan Iya. otot jantung. betul, tepuk tangan buat Fahmi. Pintar. Nah, harus aktif seperti Fahmi ya. Nah, selanjutnya ada alat gerak pasif yaitu tulang. Nampak tidak gambar ini? Nah, di sini ada nama-nama tulang dalam rangka manusia. Kira-kira sebutkan 3 tulang manusia. Ada tulang apa aja? Ya, tulang hasta, tulang leher, tulang tengkorak, tulang dada. Iya, dan masih banyak lagi. Nah, ini kalau bekerja sama manusia dapat bergerak. Kalau manusia bergerak itu biasanya untuk apa sih? Iya, untuk melakukan aktivitas. Aktivitas apa saja yang biasa dikerjakan manusia? Bekerja, betul. Apalagi? Olahraga, ya. Hah? Bermain, betul. Apalagi? Wah, olahraga, berenang, bermain, bekerja, ibadah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, setelah memahami apa itu otot dan tulang Agung, nah, kita akan memahami fungsi otot. Nah, apa sih fungsi otot pada tubuh kita? Apa kira-kira? Penggerak aktif yang mampu menggerakkan tulang sehingga sesuatu organisasi dapat bergerak. Organisme, ya. Coba yang bisa ulang lagi bacanya yang lantang siapa? Ya, Palma. Fungsi otot adalah Merupakan jaringan yang ada dalam tubuh berupa alat gerak aktif yang mampu menggerakkan tulang sehingga suatu organisme dapat bergerak. betul, teman-teman buat Palma. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan fungsi tulang? Ayo, fungsi tulang siapa yang mau coba? Fauzan. Beberapa fungsi tulang yang pertama sebagai penunjang. Fungsi tulang yang pertama yaitu tulang menyediakan sesuatu kerangka untuk tempat penempelan otot dan jaring-jaring lainnya. Oke, cukup sampai sini dulu. Jadi fungsi tulang yaitu tempat penempelan otot itu atau sebagai penunjang. Sampai sini ada pertanyaan, Dapat? Fahmi? Sudah paham? Nah, oke. Setelah kalian memahami alat gerak pada hewan dan manusia, sekarang kita akan membuat model alat sederhana dari kerangka hewan dan kerangka manusia. Sekarang coba siapkan alatnya untuk membuat model tersebut. Mohon dikeluarkan alatnya. Ya, keluarkan ya nak ya. Hilang. Oke. Ya, seperti itu. Nah, alat apa saja yang diperlukan untuk membuat model alat gerak sederhana ini? Gunting, lagi, ya, bambu,
Iya. Nah, di sini Bu Guru akan bagikan. Nanti kalian akan membuat alat gerak sederhana. Modelnya seperti ini ya. Ini gambar apa? Kelinci. Iya, betul. Nanti tunggu apa dari ukur ya. Dan coba diperhatikan anak-anak semua. Nah, semua bahan dan alatnya sudah ada di meja kalian. Ada gunting, ada kardus, ada bambu, ada apa lagi? Lem, dan ada kerangka manusia maupun hewan. Nah, agar lebih paham, kalian dapat menyaksikan tayangan video berikut ini. Jadi, mohon disimak dengan sungguh-sungguh. Jadi, nanti ketika membuat model, kalian tidak ada kesalahpahaman maupun kesulitan seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Bahan yang kita butuhkan untuk mengolah model alat peraga alat gerak manusia dan hewan. Ada gunting, pensil, double tip, bilah lidi, kardus bekas, dan ini gambar media alat geraknya hewan dan manusia. Nah, pertama-tama tentang pola alat gerak pada kartu. Nah, kalian bisa menggunakan double tip atau lem kertas. Nanti kita bisa ganti dengan lem, ya. Lem yang kalian bawa itu ya. Kalian Seperti itu. bisa saja dengan menggunakan pensil. Tapi jika ingin print out gambar itu bisa langsung ditempelkan pada kartu tersebut. Langkah keduanya, gambar kerangka tadi ditempelkan di atas kardus. Setelah itu digunting sesuai model alat gerak seperti itu ya. Nah, setelah itu apa kira-kira yang dibutuhkan? Bambu ataupun tusuk sate. Kita rekatkan ada model tersebut menggunakan lem. Ya. Ini memudahkan kita memegang dan menggerakkan wayang alat gerak tersebut. Kita rekatkan di belakang alat tersebut dengan Gak menggunakan apa-apa, kita gunakan seadanya kita ya. Adanya bambu kita gunakan bambu, adanya lidi kita gunakan lidi seperti itu. Nah, itu tadi yang sudah jadi, yaitu kerangka kelinci. Nah, selanjutnya membuat kerangka manusia. Alat langkahnya sama seperti yang pertama tadi ya. Double tip. Nah, meletakkan lidi ini yaitu di alat geraknya ya, di kaki dan di tangan untuk memudahkan kita menggerakkannya. Nah, kira-kira membuat berapa model orang itu? Model apa saja? Ya, kerangka kelinci dan kerangka manusia.
kalian akan mempresentasikan hasilnya seperti video tersebut. Jadi kalian bisa mencobanya di rumah. Boleh alat gerak hewan atau alat gerak manusia. Silakan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sekarang kalian sudah memperoleh alat dan bahannya dan sudah mempunyai kelompok masing-masing. Dimulai dari sini, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nanti dari masing-masing kelompok ini akan membuat model alat sederhana. Seperti yang tadi Bu Guru sudah bilang, sudah dibagikan kerangka hewan maupun kerangka manusia. Kalian sudah menentukan, oh aku mau yang kerangka manusia Bu. Oh, aku mau yang kerangka hewan, seperti itu. Nah, sekarang sudah disiapkan alatnya, diminta tanggung jawabnya dan kerja samanya. Nah, setelah itu kalian baru memulai. Nah, sebelum mulai ingatkan, tadi langkah pertama membuat model apa kira-kira? Menyiapkan kardus. Setelah itu apa? Yang kedua, kardusnya digunting berdasarkan model kerangka hewan maupun manusia. Kemudian disambungkan dengan bambu, ditempelkan bambunya di model tersebut. Bisa ya? Nanti kalau nggak bisa akan berbantu ya. Nah, sekarang silakan bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya, ayo kelompok 1. Ini gimana dulu? Jangan dilem dulu nah. Dilihat, digunting dulu kardusnya, dikecilin aja batangnya sesuai ini panjangnya kira-kira seberapa. Terus ini kecil. Ya ini nanti matangnya dihilangkan ininya boleh ya. Iya, kalau enggak gini aja nggak apa, biar susah. Iya nanti aja, ayo kerjasamanya gimana? Biasa atau potong ini, nggak boleh gini mau. Nih sampai mana kardusnya? Guntingnya berapa kali ya? Nah, dipotong. Kalau kesulitan, bilang dulu ya. Nah, jangan terlalu mepet, nanti hilang tuh anunya rumahnya. Kita tuh udah apa? Kita juga apa? Nah, lanjutkan lagi tangannya. Pinter. Gimana dapat? Bisa nggak? Gini, apa gini ya? Oke, ya, bentar. Seperti itu ya. Ini kalau ada alatnya lengkap. Ini kalau susah gini kan aja nggak apa-apa. Ini ada digabungkan gini kalau terimanya kalau kayak gini nggak apa-apa. Ya, ini kelompoknya hilang. Udah digunting. Oh, dilem dulu nanti apa nggak susah kamu? Oh, baru digunting ya, nggak apa-apa. Langkahnya masing-masing ya. Kelingkingnya hilang, masa kalau manusia jadi 4. Berarti ya, yang milih kerangka manusianya. Nah, gitu. Nanti yang kelingkingnya sakit ya. Nanti gunting juga. Makanya mau gunting gitu. Ini guntingnya nganggur ya? Apa
mau belum digunting kardusnya? Nunggu ini ditambah dulu. Oke. Oh itu kayak gitu sama kerjanya ya berarti ya. Pelan-pelan guntingnya. Agak dekat aja sayang, kayak gini. Nah, jangan terlalu biar nampak. Gitu kan? Ini nanti dirapikan. Iya, biar nampak bentuk model manusianya. Nggak usah pakai pensel kita. Kan penyapu kan sistemnya sistem tempel kan? Nah, seperti ini. Dilanjutkan, masa guru yang mana? Yo, punyanya ini bisa. Ini pakai lem, kita beli dulu pakai lem, jangan seperti ini ya. Boleh minta ini ya, berbagi ya kita ya. Nah, kita saling berbagi. Ayam kayak gitu ya Allah. Berapa demonstrasikan Pakai hiding kalau hasil ininya. Iya, berdua, ya berdua nggak apa-apa, sendiri nggak apa-apa. Berdua aja, biar kompak-kompaknya. Hati-hati ada saya. Kita coba. Ada yang bisa? Ya, bisa. Berapa kerja saya? Hati kena kepalanya ya. Kakinya nanti diperhatikan ya, kakinya yang belum. Bu, ya. Yo, ini udah mau jadi. Udah selesai tinggal kali. Oke. Berarti kalau ini nanti guntingnya langsung yang di modelnya aja nak. Nggak usah terlalu besar di sini, kertasnya kan kebesaran itu. Ya, bisa betul. Nah, kalau sudah sampahnya gimana kira-kira? Dikumpulkan dan dibuang di tempat sampah, tidak dihambur-hamburkan. Jadi kelasnya tetap terjaga kebersihannya. Apa aja yang tadi yang telah kalian buat?
gerak sederhana hewan dan manusia. Coba yang udah selesai boleh tunjukkan mana model alat sederhananya? Ya, ada apa aja itu? Di sini ada membuat model kerangka manusia. Kelompok 2 apa? Hewan. Kelompok 3? Oke, kelompok 4? Ya, kelompok 5? Kerangka manusia. Nah, di sini karena sudah selesai membuat model, kalian coba presentasikan ke depan. Kita ambil aja 2 kelompok, yang satu mewakili alat gerak sederhana manusia, yang satunya lagi alat gerak sederhana hewan. Dipersilakan dari kelompok 3 yang pertama. Ayo Agung maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil pembuatan kerangka hewan yaitu kelinci. Kelinci termasuk hewan vertebrata. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Kelinci juga dapat berkembang biak. Kelinci mempunyai otot. Otot tersebut dibagi menjadi 3, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Sekian presentasi saya dari perwakilan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya dari kelompok berapa yang mau presentasikan hasilnya? Mama dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kerangka manusia. Manusia memiliki 2 senyawa aktif, yaitu alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Yaitu alat gerak aktif adalah otot dan alat gerak aktif berupa tulang. Gerak pasif berupa tulang. Tulang tidak bisa bergerak tanpa adanya otot, dan juga otot mempunyai senyawa kimia yang bisa bergerak. Manusia juga berkembang biak dengan cara melahirkan. Juga mempunyai 3 otot, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Sekian dari saya dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mama. Nah, itu tadi kawan kalian telah mempresentasikan model alat sederhana berupa kerangka hewan, yaitu hewan apa? Kelinci dan kerangka manusia. Nah, kira-kira ada kesulitan tidak tadi waktu pembuatannya? Tidak, alhamdulillah. Berarti kalian sudah bisa ya. Nanti bisa dicoba membuat model alat gerak lainnya di rumah. Boleh hewan kelinci, kucing, ayam, dan lain sebagainya. Coba Bu Guru ingat-ingat. Kalian tadi kira-kira pada pembelajaran materi organ gerak ini ada yang kesulitan tidak? Kira-kira sudah paham semua? Sudah. Nah, coba Bu Guru kasih pertanyaan nih. Siapa yang bisa menjawab nanti pulang pertama untuk materi tentang organ gerak? Nah, sekarang diperhatikan ya nak ya.
bergerak. Apa pengertian dari bergerak? Fauzan? Bergerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian tubuh. Oke, berpindah tempat, bergerak seluruh atau sebagian tubuh. Siapa yang bisa memberi contoh bergerak? Pana, coba praktekkan ke depan. Contohnya bergerak manusia itu apa? Siapa bisa beri contoh? Geraknya gimana kira-kira? Di depan sini nak, biar nampak kawan-kawannya. Oke, coba bergeraknya bagaimana? Ayo, contoh manusia itu bergerak dengan bagaimana? Berjalan. Nah, contohnya gimana? Nah, ini adalah contoh gerak berjalan. Ada yang bisa memberitahu lagi? Fauzan, Ganjan, masuk ke depan. Kira-kira apa contoh gerak lainnya? Berlari. Coba gimana kalau berlari kira-kira? Seperti apa? Geraknya gimana kalau berlari? Oke, lanjut lagi. Ada yang bisa? Fahmi? Ayo Fahmi. Nah. Contoh gerak manusianya apa Fahmi? Coba gimana? Pintar, tepuk tangan. Nah, boleh kembali dulu Fahmi. Nah, itu tadi adalah contoh gerak pada manusia. Sekarang contoh gerak yang biasa dilakukan hewan di sekitar kita. Siapa mau beri contoh? Ayo, yang belum siapa? Yang belum? Gantian. Ayo, contoh gerak hewan di lingkungan sekitar. Fahmi, boleh maju lagi? Gak ada yang mati nih. Ayo. Hewan di sekitar kita ada apa aja? Kelinci. Nah. Fahmi mau lihat pakai hewan apa? Ular. Ular itu bergeraknya bagaimana? Melata, coba gimana? Fahmi mau melata? Ya, yang lain aja kira-kira apa? Kira-kira? Kan banyak hewan di sekitar kita. Ada hewan apa? Ayam. Ayam. Bagaimana geraknya ayam? Ayo. Bagaimana ayam bergerak? Siapa yang bisa? Ayo. Geraknya bagaimana? Berjalan. Berjalan. Coba. Gimana Fahmi berjalannya ayam? Iya, betul. Tepuk tangan lagi. Nah, satu. Ayo. Dua lagi. Siapa yang bisa bercontoh? Ayo. Biar 3-3. Gantian coba yang belah mana? Ayo. Oke, silakan Oki. Mau menirukan gerak hewan apa kira-kira? Kelinci, coba. Kelinci itu geraknya bagaimana? Coba gimana? Wah, mantap. Satu lagi. Satu lagi gantian coba kira-kira. Iya, betul. Teman-teman Oki. Yang terakhir. Ayo. Siapa? Agung, boleh Agung. Ya, Agung. Gimana? Terbang burung. Menggunakan apa burung terbang tuh? Sayap, iya betul. Teman-teman Agung. Nah, jadi perhatikan ya. Itu tadi berbagai contoh gerak hewan di sekitar kita. Nah, gerak tadi dikatakan berpindah tempat. Hewan dan manusia dapat bergerak apabila mendapat rangsangan. Nah, gerak manusia dan hewan juga dapat bergerak apabila ada kerjasama alat gerak. Alat gerak itu ada berapa? Apa saja? Alat gerak pasti dan alat gerak aktif. Alat gerak pasti itu apa namanya? Alat gerak aktif apa namanya? Otot. Apa itu otot? Tadi apa otot? Apa ini? Coba pelan-pelan Fahmi. Apa itu otot Fahmi? Otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Iya. Apa itu tulang? Fauzan. Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, berarti tulang itu disebut alat gerak pasif. Alat gerak pasif. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham ya? Nah, kita lanjutkan lagi ke materi tentang organ gerak teks ya. Jadi teks non fiksi mengenai organ gerak. Di sini nanti akan Bu Guru tampilkan sebuah teks.
kalian akan memahami pengertian ide pokok itu apa, fungsinya apa, cara menentukannya bagaimana ya. Bisa ya? Nah, kalian lihat di layar ini ada apa kira-kira di situ? Pengertian ide pokok. Di kelas sebelumnya sudah pernah belajar mengenai ide pokok. Di sini akan kita singgung kembali. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Itu adalah ide pokok. Nah, ide pokok ini terdapat kalimat utama. Nama lain dari kalimat utama adalah gagasan utama ataupun gagasan pokok. Di mana dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, apa itu kalimat utama? Kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ide pokok itu terdapat di paragraf. Nah, di sini kita akan memahami dua jenis paragraf. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Coba diperhatikan, dilihat. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Artinya apa? Gagasan pokok atau kalimat utamanya itu dinyatakan lebih dahulu di awal paragraf, kemudian diikuti kalimat penjelas. Sedangkan paragraf induktif, kira-kira bagaimana kalau paragraf induktif? Oke, induktif adalah kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, kalimat penjelasnya berarti ditaruh di mana? Ya, terlebih dahulu artinya di awal paragraf. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kita sudah mempunyai ide pokok tadi dalam satu paragraf, kita akan mencari gimana sih cara menentukan ide pokok. Di sini ada 3 cara. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Membaca seluruh teks isi bacaan, baik teks non fiksi maupun fiksi. Nah, di sini yang kedua, memahami isi bacaan tersebut. Tidak hanya dibaca, tetapi dipahami. Kita harus paham apa isi teks tersebut. Yang ketiga, kita dapat menemukan ide pokok bacaan. Kalau di awal tadi ide pokoknya berarti paragraf apa? Ayo, sampai masih ingat? Kalau paragraf, kalau ide pokoknya di awal disebut paragraf apa? Deduktif. Diikuti dengan kalimat penjelas. Kemudian kalau paragraf induktif, gimana? Ya, kalimat utamanya di akhir paragraf, berarti diawali dengan kalimat penjelas. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah memahami apa itu ide pokok, kemudian bagaimana cara menentukan ide pokok, dan jenis paragraf. Di sini disajikan sebuah teks non fiksi. Bacalah teks di samping. Nah, sebelum membaca, dilihat apa judul teks di samping. Siapa yang bisa baca? Fauzan, apa judulnya? Organ gerak manusia dan hewan. Ada berapa paragraf? 5. Ada berapa paragraf? 5. Ya, ada 5 paragraf. Coba sebelum kita pahami isinya, kita baca dulu paragraf pertama. Kira-kira nampak nggak dari belakang? Jelas? Jelas. Coba paragraf pertama yang baca Fakih. Nampak Fakih? Coba dibaca Fakih, paragraf pertamanya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagai
seluruh bagian tubuhnya. Cukup. Kira-kira dari paragraf pertama, manakah ide pokoknya? Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu merupakan kalimat utama atau ide pokoknya. Kemudian diikuti dengan kalimat pengembang. Kalimat pengembangnya yang mana kira-kira? Coba dibacakan. Diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Iya, itu adalah kalimat pengembang. Jadi paragraf pertama itu termasuk jadi paragraf apa? Deduktif. Gimana kalian bisa tahu tadi kalau kalimat utamanya di awal? Bagaimana cara menentukannya? Dengan membaca seluruh paragraf. Ya, dengan membaca seluruh paragraf, kemudian memahami. Teks tersebut. Nah, kemudian ditentukan. Nah, paragraf kedua siapa yang mau baca? Agung. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Mbak, sekarang yang paragraf kedua. Kira-kira kalimat utamanya di mana? Di mana? Ayo, siapa yang bisa? Kalimat utamanya di mana? Di awal. Apa bunyinya? Coba kira-kira bacakan. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Iya, itu adalah ide pokok atau kalimat utamanya. Terus mana kalimat pengembangnya yang mana? Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam. Ayo, kira-kira yang mana coba? Kalimat pengembangnya yang mana? Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, kemudian melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf apa itu kira-kira? Paragraf apa? Deduktif, sama dengan yang pertama. Yang ketiga coba dibaca Fahmi. Paragraf ketiganya Fahmi. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dengan melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, di sini coba paragraf ketiga ini kira-kira ide pokoknya di awal apa di akhir? Awal. Nah, Awal. di awal. Organ gerak pada hewan. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Itu adalah kalimatnya. Kemudian pengembangnya yang mana? Alat-alat gerak menggunakan pada hewan dan hewan macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, dilanjutkan lagi. Kerjasama antara kedua alat tersebut disebut sistem gerak. Lanjut lagi paragraf keempat. Siapa yang baca? Dapat paragraf keempat apa?
tersebut di awal atau di akhir? Coba dipahami Agung, Paki, kira-kira ide pokoknya di mana? Di awal atau di akhir? Ya, Awal. di awal. Apa bunyinya Agung? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ya, itu juga merupakan paragraf deduktif. Yang terakhir, Nilam dibaca paragraf kelima. Oke, cukup. Jadi paragraf kelima ide pokoknya di awal atau di akhir? Apa kira-kira Pian? Yang mana kira-kira? Iya. Dari teks tersebut ada berapa paragraf? 5. Paragrafnya apa saja? Tadi kita sudah identifikasi isinya ada 5 paragraf. Paragrafnya paragraf apa? Deduktif. Arti paragraf deduktif apa? Paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Kemudian dilanjutkan kalimat pengembang. Sampai sini ada yang kesulitan? Paham? Paham. Nah, coba sekarang kalian buka LKPD yang telah Bu Guru bagikan. Kalian kerjakan sendiri ya, yang mengenai ide pokok seperti itu. Agung, ya udah kalau boleh tahu. Lanjutkan lagi ya. Nah, setelah rapikan LKPD yang udah Ibu bagikan, diperhatikan sebelum mengerjakan. Di sini ada identitas. Jadi sebelum mengerjakan soal, kalian isi dulu identitasnya, meliputi nama, kelas, dan nomor absen. Yang A, kayak asal itu berarti yang pertama. Seperti itu ya. Nah, urutkan aja. Nanti sesuai absennya. Di situ. Terus jangan lupa di sini ada petunjuk mengisi LKPD. Dibaca dulu petunjuknya. Coba diperhatikan anak-anak. Nah, ini petunjuknya ada 5. Dibaca, berdoalah dulu sebelum mengerjakan. Jadi semua kegiatan diawali dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Di sini dilanjutkan ada tujuannya. LKPD-nya ada IPA dan bahasa. Tolong kalian kerjakan sendiri. Percaya diri, hasilnya itu yang lebih baik. Kira-kira pemahaman kalian pada materi ini sampai mana? Bisa dimengerti ya? Ya, boleh kerjakan. Ya. Kalimat pengembang. Ini kamu tentukan dulu ide pokoknya apa di sini, kayak tadi tuh. Ya, di sini. Ide pokoknya apa nih lah? Ada dapat di sini. Yang paragraf pertamanya. Ya. Coba dibaca ini apa kira-kira? Nah, kamu tadi udah dapat belum ide pokoknya? Udah kan? Nih, kamu kembangkan di sini menjadi paragraf. Paragraf kan terdiri dari beberapa kalimat. Kamu buat nih di sini mau buat paragraf deduktif apa induktif. Kalau deduktif berarti ide pokok yang kamu tulis tadi ditaruh di awal. Kalau mau paragraf induktif berarti kalimat pengembang dulu baru diikuti ide pokoknya. Kalimat utamanya di akhir paragraf. Apa? Kamu berdasarkan teks ini nggak kira-kira? Iya. Ya. Berarti paragraf apa ini kalau di akhir? Nah, tergantung kamu di sini. Kira-kira ini termasuk apa? Nanti kalau udah ketemu ide pokoknya, kamu kembangkan di sini, gitu ya. Menggunakan kalimat pengembang. Jabarkan lagi.
Iya, Pani. Tadi kan sudah ditentukan. Bagaimana cara menentukan ide pokok ada 3. Ayo. Iya. Apa saja? Yang keduanya di bawah ini nggak apa-apa. Apa fungsi ini? Fungsi otot. Apa tadi? Yang IPA di sini, yang bahasa Indonesia sebelah sini. Mana IPA-nya? Jangan sampai salah ya. Sudah. Nih, kalau IPA-nya seperti ini. Yang keempat taruh bawahnya, yang keempat taruh di bawahnya. Ya, Pak. Nah, setelah tadi kalian mengerjakan LKPD, kita diskusikan bersama. Apa itu pengertian ide pokok? Apa kira-kira tadi ide pokok? Ayo. Ide pokok adalah iya, itu adalah pengertian ide pokok. Kemudian apa fungsi ide pokok? Memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf. Ya, sekarang bagaimana cara menentukan ide pokok? Membaca seluruh teks, kemudian memahami dan menemukan ide pokok. Dulu sekarang tanya, apa tadi ide pokok? Ide pokok adalah ide gagasan Gagasan atau ide? yang menjadi pokok pengembang. Iya, gagasan atau ide yang menjadi pokok pengembang itu adalah ide pokok. Jadi kita tadi sudah belajar apa saja hari ini? Tentang apa saja tadi? Ya, organ hewan, gerak hewan dan manusia. Itu ada apa aja tadi tuh? Ada tulang, ada pokok. Nah, kemudian pada pelajaran ini kita belajar juga ide pokok, terus fungsi ide pokok dan cara menentukan ide pokok. Sampai sini sudah paham? Sudah dimengerti? Oke, sudah paham, sudah dimengerti. Nah, pada kegiatan hari ini karena sudah siang juga ya, kita sudah belajar dari pagi sampai siang. Ini diberi kelancaran, kemudian kita tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan itu telah menciptakan manusia, diberikan akal dan otak dan organ gerak yang lengkap. Akhirnya manusia juga mampu melakukan aktivitas seperti yang kita bahas tadi, bahwa manusia itu mampu bergerak. Apa tadi gerak manusia meliputi? Berjalan, berlari, melompat, manusia memanjat. Ya,
yang diberikan. Nah, untuk materi selanjutnya kalian akan dibahas pada pertemuan berikutnya, yaitu hubungan manusia dan lingkungannya. Nanti dipelajari di rumah ya, dipahami. Apa yang tidak paham boleh ditanyakan melalui grup. Nah, untuk ini karena kita sudah di ujung kegiatan, sebelum pulang kita menyanyi ya. Kita menyanyi. Kira-kira kalau lagu Garuda Pancasila hafal tidak? Hafal. Nah, untuk itu biar lebih semangat kita menyanyinya sambil berdiri. Ayo kita berdiri. Ayo. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku dan pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, ridwan di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kegiatan hari ini cukupkan sekian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Sebelum pulang, untuk ketuanya dipimpin berdoa. Siapa yang memimpin doa? Agung, ayo Agung. Kalian dipersilakan duduk kembali.